apa pentingnya menyesali nasi yang telah jadi bubur gitu? Ngapain juga kita mesti bahas soal yang elektoral? Padahal kita justru harus gembira karena algoritma politik mengarahkan pada pembusukan. Kan itu dasarnya kan. Jadi decaying ini, political decaying, pembusukan politik dari awal kita tahu akan terjadi. Buat apa dicegah? Dorong aja. Itu dasarnya tuh. Anak muda ya apa itu? Erick Thohir, ya Erick Thohir juga kakaknya Gibran sebetulnya. Ya iya, statusnya tuh kakaknya Gibran. Karena dia bagian dari keluarga Jokowi, Erick Thohir. Walaupun punya mandat NU. Tapi saya mau terangkan begini ya. Kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna. Karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopoli segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelas itu. Udah, itu yang terjadi sekarang. Dan pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin tuh. Termasuk kekonyolan tuh. Bayangkan misalnya seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa nggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban? Mau Puyike itu nggak sampai segitu tuh. Jadi cuman di Indonesia urusan keluarga betul-betul menjadi sempurna dengan memanfaatkan jalur hukum. Itu dalilnya. Coba Anda bayangkan di mana keadaan itu. Yang dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Mulai dari kita pergi pada 0% threshold diabaikan tuh, omnibus law diabaikan tuh, macam-macam diabaikan. Jadi dari awal algoritmanya udah bekerja begitu, maka mestinya kita berpikir ini akan jadi maksimal. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya kan. Kan cuma itu dasarnya. Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Konsekuensi apa? Ya di impeach. Kan ada fasilitasnya tuh. Sebuah survei misalnya, tercela apa tidak tuh? Yang putusin siapa tuh? MPR, DPR. Iya, tetapi supaya fair, karena Pak Jokowi suka survei aja dulu. Tercela apa tidak? Kemaksiatan politik di Mahkamah Konstitusi kemarin, coba. Itu dasar pertama tuh. Jadi sebetulnya dari awal kita mengerti bahwa keadaan ini akan mengarah pada hal yang hari ini terjadi itu. Jadi kita syukuri itu sebagai semacam dia sunatullah itu, atau logika peradabannya akan membawa kita ke situ. Political decay pasti terjadi, ngapain dihambat itu? Dekomposisi politik, moral yang hilang segala macam itu jelas kan. Kan percakapan hari ini cuma soal itu siapa yang dapat ya, itu siapa dengan siapa. Kan kita mau tuntun kembali bangsa ini pergi pada square one yang pernah dibicarakan oleh para founding parents kita. Itu yang nggak ada. Setiap malam ada 9,8 juta rakyat Indonesia tidur dalam keadaan kelaparan. Statistiknya bilang begitu. Lalu ngapain kita persoalin kelakuan Jokowi? Udah biarin aja bahwa kelakuan Jokowi itu akan berhadapan dengan mimpi buruk dari 9 juta orang ini yang setiap hari bertambah kan. Jadi jangan cegah. Kita syukuri bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi membusuk. Itu jangan kita anggap lagi dia masih bisa perbaiki diri. Korbannya siapa ya? Anak-anak muda ini kan. Termasuk Andre itu korbannya tuh. Karena nggak bisa berpikir jernih lagi dia kan. Memang
Kalau kita ingat, ada pepatah bilang begini, older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang, tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda tuh. Mati akal.